Assalamualaikum Ketua Mariatul. Waalaikumsalam, Bu Desi. Gimana nih pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Bu Desi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Dan kita selalu semangat Amin, ya amin. dalam memberikan pelayanan terbaik bagi murid-murid kita. Insya Allah. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa besok kan pembelajaran yang dilaksanakan Ketua Maria mau saya supervisi. Iya, insya Allah. Sebelum kita laksanakan supervisi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya dokumentkan pada lembar catatan observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang kemudian jawab nih. Nanti berarti supervisi kita laksanakan besok hari Kamis tanggal 25. Dilaksanakan di jam pertama apa jam kedua? Di jam pertama saja biar anak-anak fresh ya, masih fresh ya. Memang sesuai jadwal Yang sudah kita sepakati ya masuk. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa nih? Baik, sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kemarin sudah saya share dengan Bu Desi di kelas saya. Untuk tujuan pembelajaran besok pagi itu ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan contoh diagram gambar, nanti siswa dapat menggali minimal informasi apa saja yang ada di diagram gambar itu. Yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan PowerPoint yang sudah disediakan oleh guru tentunya, mengenai cara membuat diagram gambar, siswa dapat menyimpulkan bagaimana sih langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika siswa akan membuat sebuah diagram gambar. Tentunya dengan langkah-langkah yang benar, kemudian dibimbing oleh gurunya dengan baik. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu dengan diskusi kelompok tentunya. Nanti saya akan bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil mulai dari 4 sampai 6 anak. Siswa itu dapat menyusun data ke dalam diagram gambar dengan pilihan. Itu untuk tujuan pembelajaran. Itu ada 3 macam ya. Tulis dulu ya. Kemudian selanjutnya area pengembangan apa yang sudah dicapai dalam pembelajaran besok? Untuk area pengembangan yang akan dicapai untuk pembelajaran saya besok pagi itu adalah kompetensi siswa dalam membuat diagram gambar atau piktogram. Kemudian kompetensi sosial emosional terutama pada aspek kesadaran melalui kegiatan diskusi kelompok kecil, karena dengan diskusi kelompok mereka akan belajar bagaimana cara bekerjasama, bagaimana cara problem solving, seperti itu. Jadi di sini pembelajarannya sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Berarti sekarang itu pasti seru nih besok pembelajaran. Mudah-mudahan. Strategi apa nih yang akan diterapkan besok biar sukses? Iya. Oke, untuk strategi yang dipersiapkan tentunya nanti untuk media tentunya sudah dipersiapkan oleh saya sendiri dengan membuat PPT yang menarik agar siswa konsentrasi dalam belajar. Kemudian melalui diskusi kelompok kecil tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran sosial, jadi dengan kerjasama, dengan bagaimana cara memecahkan masalah, itu strategi yang pertama. Kemudian pelaksanaan KDM yang pelaksananya berdasarkan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, penggunaan LKPD yang menarik dalam mengerjakan tugas, sehingga siswa nanti dalam mengerjakan tugas melihat LKPD-nya sudah tertarik, sebelum mengerjakan sudah tertarik, wah LKPD-nya berwarna, ada langkah-langkah yang harus mereka kerjakan, itu tertulis jelas dalam LKPD tersebut. Luar biasa ini strateginya. Saya yakin pasti anak-anak pasti akan antusias nih untuk kegiatan belajar besok, melihat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Komariatul buat, yang sudah saya kasih umpan balik, dengan terintegrasi pembelajaran kompetensi sama pembelajaran sosial emosional.
pasti murid akan merasa senang dengan keindahan itu. Oke. Baik Bu Komaria, terima kasih atas wawancaranya. Untuk sebagai awalan kita melaksanakan observasi TPS besok, saya harapkan pembelajaran besok sesuai dengan rencana yang sudah Bu Komaria buat. Pastinya saya sudah membayangkan pastinya besok pasti anak-anak akan antusias. Saya yakin ini pada kemampuan Bu Komariatur sudah tidak diragukan lagi. Pasti dalam proses Terbukti belajar. terbukti dengan hasil belajar anak yang selama ini dia sangat baik ya. Baik, besok kita lanjutkan pada supervisi di kelas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita bertadarus bersama surat At-Takwir. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
mulai pelajarannya, guru ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah ada teman satu kelompok anak-anak yang tidak masuk hari ini? Siapa? Iya. Iya, tidak. Kemarin kita telah guru dan perwakilan 2 orang temanmu jenguk Aninda ya kemarin ya. Iya. Ternyata kemarin Aninda setelah dijenguk itu masih dalam masa pemulihan karena sakit tipes. Kita doakan mudah-mudahan nanti Aninda cepat pulih sehingga bisa bertemu kembali dan belajar di sekolah. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sekali sudah siap belajar? Sudah. Sebelumnya kita akan sebelum pelajaran silakan anak-anak siapkan dulu tulisnya. Hari ini mata pelajaran matematika. Kan? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar penyajian data, melanjutkan materi yang kemarin ya. Di pertemuan yang lalu anak-anak telah belajar mengenai penyajian data tunggal dalam bentuk diagram batang. Nah hari ini ya, guru lanjutkan materinya yaitu mengenai penyajian data tunggal diagram piktogram. Nah, pasti dalam hatinya anak-anak bertanya-tanya ini, jangan-jangan guru itu istilah baru buat kami ya, diagram piktogram itu apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Apakah ada? Ya? Ada yang tahu? Nah, sebelum guru jawab, guru pengen lempar lagi pertanyaan. Apa sih itu diagram piktogram? Ada yang tahu? Ya, Meli. Betul sekali. Betul apa betul? Iya. Anak-anak, kayaknya kok bisa tahu? Dari mana taunya? Dari buku LKS ya. Itu fungsinya buku yang kalian bawa pulang itu dibaca di rumah sehingga ketika guru mulai pelajaran yang baru ya, anak-anak telah tahu kosakata yang nanti akan dipelajari. Tepuk tangan untuk Feli. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar penyajian data tunggal dalam bentuk diagram gambar. Jadi piktogram itu istilah lain dari diagram gambar. Oke, dulu lanjut ya. Nah, di dalam pembelajaran mata pelajaran matematika jam ini, hari ini, ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti yang akan kalian pelajari selama belajar matematika ini yang pertama adalah melalui pengamatan contoh diagram gambar. Nanti diharapkan siswa dapat menggali minimal informasi apa saja yang disampaikan. Jadi nanti guru akan menayangkan sebuah diagram gambar. Nah, dari diagram tersebut nanti kalian bisa menggali isi atau informasinya apa saja yang ada dalam diagram tersebut. Ya, itu yang pertama tujuannya. Ya, jadi nanti akan guru tanyakan diagram gambar. Yang kedua tujuannya adalah melalui kegiatan PPT. PPT itu PowerPoint. Sama, PowerPoint itu sebuah tayangan nanti yang akan guru share di depan ya, mengenai cara membuat diagram dan diharapkan siswa nanti dapat menyimpulkan bagaimana langkah-langkah apa saja ya, hal-hal apa saja yang harus kalian pahami ketika akan membuat sebuah diagram gambar. Tentunya dengan benar ya. Ya, nanti guru akan tayangkan PPT, video dalam bentuk PPT ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga anak-anak yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat menyusun data ya. Jadi nanti guru bagi, ini kan sudah guru bagi kelompoknya ya. Ya, nanti akan guru berikan sebuah data mentah. Nanti kalian diminta berdiskusi dengan kelompok dan menyusun
gambar atau dalam bentuk diagram piktogram. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Kira-kira nanti bagaimana? Apakah menyenangkan? Apakah nanti sibuk atau apa? Kita pelajari. Siap ya? Siap. Masih pagi, tepuk semangat. Semangat berarti tandanya kalian sudah bersedia, sudah bisa konsentrasi dan sudah bisa bekerja sama dengan teman-teman. Oke, sebelum kita ke materi yang lebih jauh, sedikit mengingatkan kembali materi yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan. Jadi masih dalam konteks penyajian data ya. Kalian telah mengenal apa sih itu data? Ya? Bagaimana cara pengumpulannya? Bagaimana penyajiannya? Dan beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan data. Jadi untuk mengingatkan kembali materi yang sudah pernah disampaikan, apa sih itu data? Ada yang masih ingat? Siapa Cung? Yang masih ingat? Yuk, tunjuk tangan. Ayo, siapa? Ya, Patku. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Iya, ada yang lain jawabannya? Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, Vina, silakan. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Iya, betul sekali ya. Tadi jawaban Fatku juga sudah sangat lengkap dan jawaban dari Vina lengkap juga. Jadi saling melengkapi. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Biar kalian tidak mudah lupa ya. Ada kata kuncinya. Jadi data itu sebuah keterangan yang berdasarkan fakta ya. Kalau fakta berarti khayalan apa nyata? Ya. Kalau fakta itu berdasarkan kenyataan. Oke, itu pengertian data masih ingat ya? Kita lanjutkan. Nah, contoh data misalnya data nilai siswa. Data kehadiran siswa kelas 5B di bulan Juni. Nah, itu contoh data. Kemudian ada data jumlah siswa di suatu sekolah. Itu juga salah satu contoh data. Nah, kemudian kita sudah belajar mengenai pengertian data. Ya. Ada dua jenis data berdasarkan sifat. Anak-anak bisa lihat di layar monitor di depan. Ya. Itu ada salah satu contoh diagram gambar atau piktogram. Perhatikan anak-anak, silakan diamati dulu ya di depan. Judulnya jajanan paling sering dibeli siswa. Siswa kelas berapa ya kira-kira ini? Kelas 5 ya? Oke. Sudah diamati? Sudah. Sekarang kalau sudah diamati, ada beberapa pertanyaan yang akan dibutuhkan. Di depan adalah contoh penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya sangat menarik kan? Iya, sirup. Gambarnya gelas sirup yang diberi es. Wah, kelihatannya sangat menyegarkan ya. Kemudian ada batagor, ada kue pancong, ada cilok, dan ada siomay. Namanya saja penyajian data dalam bentuk gambar, maka yang ditampilkan di sini adalah gambar, ya, gambar sesuai dengan apa yang ada dalam data. Baik, yang pertama. Kemudian sebelum ya, di bawahnya ada keterangan satu gambar sama dengan 4. Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dulu kenapa ini gambarnya 1 kok sama dengan 4? Kira-kira ada yang tahu nggak penjelasannya? Belum terangkan. Ya? Ya? Siapa? Dede? Ya kan? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Kan?
Ainun, barangkali tahu? Satu gambar mewakili 4 makanan. Misalnya, kalau misalnya ini sirup, jadi berapa? 4 sirup. Satu gelas ini 4 sirup. Berarti kalau ini ada berapa gelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu potong ya, 11 ya. Ada 11 sirup di sana. Berarti yang suka minum sirup itu berarti berapa? 11 dikali 4, betul sekali. Terima kasih Ainun. Ya. Jadi kalau 11 kali 4 ada berapa? Ada yang tahu? Ya, 44, betul? Betul. Berarti yang suka es sirup ada berapa siswa? 44, bagus sekali anak-anak. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berikutnya. Batagor. Siapa yang mau menghitung jumlah siswa yang suka dengan batagor? Baik, anak-anak tadi telah mengenal penyajian data, contoh penyajian data dalam bentuk piktogram. Nah, ini Bu Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja buku didik kepada setiap kelompok. Ya. Sebelumnya, nanti anak-anak silakan saksikan dulu video penayangan mengenai langkah-langkah dalam membuat diagram piktogram. Nah, setelah anak-anak menyaksikan video tersebut, nanti ada langkah selanjutnya untuk menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram gambar yang sudah disediakan dalam data PPT. Ada pertanyaan sebelum guru bagi? Sebelum kita lanjutkan? Ada ya? Baik, guru bagi dulu. Silakan, kemarin alat-alat yang sudah Bu Guru minta di bawah, gunting beserta lemnya disiapkan dulu setiap kelompok ya. Baik, silakan anak-anak perhatikan video depan ya. Setiap gambar mewakili satu atau beberapa data. Biasanya, diagram gambar digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya besar. Perhatikan contoh data selanjutnya dalam pertanyaan ini. Dibutuhkan pada data dari dalam kita akan menyiapkan data untuk diagram gambar. Kita dapat untuk mewakili data yang dijelaskan dalam bentuk. Misalnya, tanda data yang digunakan untuk mewakili gambar tersebut. Misalnya, 1 mewakili 100 ton. Tanda yang hasilkan adalah 800 ton. Berarti kita dapat bagi biasanya 8 karena 1 bagi itu mewakili 100 ton. Kita dibagi hasilkan adalah 1000 ton. Maka kita sudah untuk kita biasanya 1000 bagi karena 1 mewakili 100 ton. Ya, silakan boleh digunting dulu sebagai nanti ditempel di dalam LKPD ya. Yang lain yang tidak bertugas silakan cari datanya, cari data ke teman-teman kalian. Ya. Jadi ini adalah, coba perhatikan, halo. Sebelumnya perhatikan, ini adalah diagram gambar pekerjaan orang tua siswa kelas 5B. Jadi nanti dibagi tugas, ada yang menggunting, ada yang mencari data temannya. Apa sih pekerjaan orang tuanya? Ya, nanti silakan datanya dituliskan di sebuah daftar namanya sudah Bu Guru bagi ya, di checklist. Nah, nanti ketahuan berapa yang bapaknya atau orang tuanya bekerja sebagai petani, berapa siswa yang bekerjanya sebagai wira swasta dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, nanti dibagi per kelompok ya. Ada yang menggunting, ada yang mencari data, ada yang nempel, dan nanti ada yang mempresentasikan perwakilan ke depan kelas. Silakan dikerjakan.
8 orang, yang petani 2 orang, dan wira swasta 14. Kalau dijumlah berarti berapa, Pel? Iya betul, 32 berarti pas sesuai dengan jumlah siswa kelas 5B, yaitu 32. Dari hasil presentasi Feli, adakah kelompok lain yang berbeda? Misalnya guru, tadi saya menemukan jumlah orang tua siswa yang pedagang itu bukan 6 tapi 7 misalnya, seperti itu. Ada tidak yang berbeda kelompok lain? Sama semua? Sama, berarti ya jadi sudah sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan teman-teman kalian. Silakan kalian boleh duduk kembali serta pembelajaran hari ini cukup ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya, guru ingin menanyakan lagi apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Ya, dan saja yang pertama ya, kita belajar apa namanya? Kemudian belajar data. Apa lagi? Lihat apa tadi? Lihat tayangan. Tayangan apa ini? Video. Iya, video tentang apa? Dalam menyajikan diagram. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan bagaimana ekspresinya? Iya. Yang menyedihkan bagaimana? Ada yang sedih hari ini? Ada yang sedih? Dia kayaknya sedih nih. Enggak, ya. Udah sedih? Oh tidak. Oke. Menyenangkan ya hari ini ya. Aku mau tanya harusnya ini di awal ya, tapi tidak apa-apa wis sebelum pagi. Silakan sebelum kita pelajaran. Sehingga dengan lagu halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, hadirkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, hadirkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, hadirkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya sudah lama ya kan itu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Kalian memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Permisi, Bu Desi. Monggo Bu Komariatur. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh saya duduk? Oh monggo. Saya lupa mempersilahkan, maaf ya. Gimana? Gini Bu Desi, terkait dengan kemarin pembelajaran yang saya laksanakan Ya. yang supervisi Bu Desi, saya ingin minta umpan baliknya. Bagaimana sih menurut Bu Desi sebagai supervisor yang telah melaksanakan latihan terhadap pembelajaran yang sudah kemarin saya laksanakan di mata pelajaran matematika? Oh jadi kebetulan ini saya lagi buat rekapan nih hasil supervisi kemarin ya Bu. Kalau soal itunya sendiri, apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin sudah berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai apa Bu? Menurut saya sih secara dari hasil evaluasi yang kemarin sudah saya berikan untuk anak-anak itu, sejauh ini menurut saya itu anak-anak sudah berhasil dalam pembelajaran. Ini terlihat dalam ketika proses diskusi atau kelompok. Mereka kemarin menyaksikan ada beberapa siswa yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam menyajikan data dalam
saja. Jadi masih banyak anak yang belum belum aktif dalam diskusi kelompok. Jadi masih harus dipacu lagi agar mereka itu ikut berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Gitu. Jadi sebenarnya sudah berhasil ya secara umum gitu, hanya saja ada beberapa anak yang menurut Bu Komariatun belum aktif ya, sehingga harus dipicu supaya peran aktifnya harus dipicu. Kalau begitu menurut Bu Komariatun sendiri, apakah sudah cukup dalam memberikan motivasi kepada tiap anggota kelompok tersebut? Untuk motivasi masih saya terus lakukan karena memang motivasi itu kan tidak bisa berhenti dalam satu pembelajaran ya. Karena anak-anak itu harus continue, harus berkelanjutan. Betul sekali ya Bu, nggak mungkin satu kali. Iya ya, namanya anak-anak ya. Kalau begitu, untuk memotivasi dan memberikan pengertian akan tugas masing-masing anggota, langkah selanjutnya sebagai tindak lanjut tindakan yang kontinuitas itu apa? Oke, untuk langkah-langkah mungkin yang akan mendukung pembelajaran saya di pembelajaran berikutnya itu, tentunya saya akan menyusun rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, dan saya akan membuat catatan tersendiri Bu Desi sebagai pengingat untuk diri saya sendiri ya, agar mengorganisasikan kelompok itu beserta deskripsi tugas anggota dalam kelompok. Biar saya ingat, kemarin saya kurangi di sini, saya harus perbaiki itu. Begitu. Kemudian deskripsi tugas anggota kelompoknya biar lebih jelas, jadi anak-anak nanti seperti kemarin sebenarnya saya sudah membagi. Ayo, ada yang menggunting, ada yang cari datanya, ada yang nempel, itu sebenarnya sudah bagian kelompok juga. Dari 6 siswa kemarin itu mereka ramai, bagi tugas gitu, jadi semua kerja, cuman ya memang yang aktif ya, karena yang aktif itu mereka yang keluar dari kelompoknya mencari data. Kalau yang tidak aktif paling mereka gunting, terus nempel, lalu memang itu butuh motivasi lagi. Luar biasa, dengan deskripsi yang jelas. Mudah-mudahan nanti ke depan anak ini apa mungkin anak mesti disebut ya kali ya. Iya, bisa jadi. Tapi langkah Bu Yong ini, langkah Bu Komariatun ini sungguh luar biasa dengan memberikan deskripsi tugas kepada masing-masing anggota, apalagi tadi sudah membuat catatan-catatan itu ya sebagai pengingat. Mudah-mudahan nanti ke depan akan efektif lah ya. Kayak Bu Komariatun ambil langkah tersebut, kapan akan Bu Komariatun laksanakan? Tentunya sesegera mungkin ya. Jadi akan segera saya perbaiki tadi yang sudah saya katakan dengan Desi, menyusun rencana pembelajaran nanti, terutama pada kegiatan diskusi kelompok dalam pembelajaran, agar peran setiap anggota kelompok itu dapat maksimal. Jadi mereka tahu, saya tugasnya ini, saya tugasnya ini. Jadi nanti lebih maksimal hasilnya. Terus Saya sangat setuju. Tentu tujuan obrolan kita ini menemukan itu ya solusi yang sudah Bu Komariatun katakan tadi. Dan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah obrolan kita apa? selanjutnya katakan di awal, karena memang rencana pembelajaran itu pastinya akan menemukan suatu kekurangan ketika kita membagikannya langsung. Nah, ketika masa-masanya saya sudah mencatat beberapa kekurangan seperti kurangnya jam ketika pembelajaran, mungkin ya ada dulu terlalu over dalam menerangkan sehingga ada tidak sesuai dengan durasi waktu yang sudah direncanakan, ya seperti itu. Saking asiknya ya. Saking asiknya mungkin ya ketika berdiskusi, ketika mendapat anak-anak kelompok seperti itu. Makan waktu ya, luar biasa sekali. Harapannya tentunya itu akan berjalan lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Komariatun
atas obrolan hari ini. Sama-sama, saya terima kasih karena Bu Desi mau memberikan umpan balik atas pembelajaran yang sudah saya lakukan. Umpan baliknya sungguh luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan banyak rekan sejawat yang mau belajar dengan Bu Komariatun supaya dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang terbaik buat murid. Tetap semangat, Semangat pastinya. bersemangat supaya anak-anak kita tumbuh jadi anak yang cerdas, dimengerti, juga tentunya memiliki profil Pancasila seperti kurikulum yang sedang kita. Baik Bu Desi, terima kasih atas umpan balik yang sudah disampaikan untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Pembelajaran matematika mudah-mudahan bermanfaat bagi saya untuk selalu memperbaiki kegiatan pembelajaran. Amin, sama-sama Bu Komariatun. Untuk profesi kemarin juga memberikan